Seseorang menjadi percaya itu ada stepnya, ada levelnya. Dan Tuhan sangat mengenali bobot iman percaya setiap orang. Jikalau kita ini sudah merasa sangat percaya 100%, bahkan segala sesuatu sudah kita tinggalkan untuk mengikut Tuhan karena percaya, tidak heran itu pun masih dianggap harus lebih berserah lagi. Seperti yang pernah saya alami sendiri, ditemui Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Ditekankan dengan bahasa Jawa, percaya untuk mendapat hidup kekal. Otomatis kaget aku, rek. Sik kurang percaya apa meneh? Seperti ini masih disuruh percaya. Maka sekarang saya bagikan untuk bisa mengenali tentang bobotnya percaya ini. Yang pertama, terjadi percaya melalui contoh Bapak Abraham yang sudah percaya sampai menyerahkan anaknya Ishak. Tapi kenapa kok diurungkan? Diganti dengan anak domba yang turun dari surga. Kok tidak dijadi seperti Yesus waktu menjadi kurban? Nah, itu pasti ada sesuatunya yang masih harus diuji, dites dulu. Baca Kejadian 22 ayat 12 sampai 13. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kalau Abraham mempunyai rasa takut dan taat kepada Allah, tetapi kalau ketulusan, tentu saja Abraham diragukan. Nah, kalau Ishak, ketulusannya dikarenakan memang dia masih kanak-kanak, belum terpengaruh oleh pengalaman hidup duniawinya, masih perlu diperhadapkan ke dalam uji coba. Sebab itu Abraham disebut sebagai level sahabat Allah, belum masuk ke kategori sebagai anak-anak Allah. Untuk hal inilah masuk hari penantian, hari perhentian, Ishak yang harus melakoninya. Sampai Ishak menjadi dewasa, baru diuji coba, dites. Imannya bisa naik tingkat diperkenan atau tidak, tergantung waktu sudah berpengalaman hidupnya menjadi dewasa. Apakah masih tetap tulus seperti kanak-kanak? Nah, ini mustahil untuk orang dewasa. Seperti Ishak saja yang dijaga oleh puncak iman. Tetapi kalau hidup tidak tenggelam di dalam firman, maka ketulusan itu jadi hilang. Sehingga diberikan ilustrasi gambaran di dalam kisah pengemis Lazarus dan orang kaya itu. Untuk bisa menjaga ketulusannya setelah dewasa, itu kalau keadaannya seperti pengemis Lazarus, maka tidak akan tergoda ketulusannya. Sedangkan Ishak saja hanya satu saat itu yang tidak dia punyai, yaitu keturunan. Ketika melihat istrinya mandul, lalu mempunyai kehendaknya sendiri, padahal segala sesuatu sudah dia miliki. Sejatinya Ishak itu adalah kurban menanti masa diperkenan, tapi kehendaknya sendiri yang diperhadapkan kepada Allah, sehingga kurban jadi tidak diperkenan, tidak bisa untuk sesuai gambaran anak kerajaan. Dalam hal inilah sebagai sahabat Allah perlu didewasakan di dalam firman, sebab dengan iman untuk supaya diperkenan belum selesai di dalam hal kurban. Sebab yang ada di dalam kepribadiannya itu belum memerangi individual, meleleh seperti lilin. Baca Bilangan 17 ayat 4-8. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam.
tongkat imam dan tabut perjanjian itu sebagai lambang sebelum terjadinya persatuan firman hidup di dalam Yesus. Seperti kalau sekarang umat Kristus sebagai lambang dengan baptis air selam dan perjamuan kudus. Nah, itu sama artinya bagi mereka yang menanti Yesus datang kedua kali terjadinya persatuan firman hidup. Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah level sebagai para imam yang berada di ruang maha kudus, para imam yang rajani sebelum tirai itu terbelah. Tetapi sebagai sahabat Allah belum bisa diperanakkan sebab di dalam ibadahnya yang berbunga-bunga dan yang berbuah-buah itu adalah tongkat kepemimpinannya. Sebagai imam harus lebih dulu memasuki ruang maha kudus dengan segala tata cara dan syariatnya. Dan kalau menghadap kepada Allah masih melalui bentuk tabut itu, wadah tempat kediamannya hukum Allah. Sebab pribadinya belum menjadi sebagai bait suci, tempat kediaman firman hidup. Masih harus menanti Yesus datang yang kedua kalinya. Kemudian dilebur firman agar sesuai kurban. Yang berbuah adalah pribadinya, bukan tongkatnya. Nah, jadi Lazarus dia itu dijadikan ilustrasi berada di pangkuan Bapak Abraham. Dalam perbuatannya, kebenarannya itu adalah yang terjadi persatuan di dalam Bapak Abraham dalam perkara kurban yang benar sebagai sahabat Allah. Harus lebih dulu seperti Lazarus yang tulus dan tidak mempunyai kehendak sendiri, yang sesuai dalam kurban sebagai iman yang benar, tidak seperti Ishak lagi. Maka itulah bedanya. Kalau untuk masuk di dalam kebenaran firman yang sesuai hal kerajaan, maka harus seperti Lazarus, tidak mempunyai kehendaknya sendiri sehingga terjaga ketulusannya dan kemudian menanti di pangkuan Bapak Abraham. Sebab iman pun tidak terus bablas, harus ada masa untuk menanti, untuk terjadi persatuan hidup di dalam firman. Baca Yakobus 2 ayat 22-24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sebagai sahabat Allah karena iman perbuatannya yang benar, ketika dengan ketulusannya rela menjadi kurban, dikuduskan, dijagai oleh firman, maka itu masih perlu didewasakan, tenggelam di dalam firman. Sehingga melalui Lazaruslah Bapak Abraham bertemu tongkat estafet yang sesuai kurban, terjaga tulus sampai dewasa dan matang, tetap stabil ketulusannya dan sampai matinya. Sebab hamba Tuhan, segala perkara yang datang melalui jemaatnya sebagai iman perbuatannya yang lebih rawan dan bahaya menjadi musuh terbesar adalah dari dalam dirinya sendiri itu. Untuk melihat individualnya sendiri, dikenali pribadinya itu lebih dulu apakah mempunyai kehendak ataukah hilang ketulusannya, seperti Ishak yang mempunyai kehendaknya sendiri. Sehingga karya ketebusan jadi tertunda. Bahkan ibadah kurban terus dilakukan setiap tahun. Para hewan yang dijadikan tumbal untuk menanggung kesalahannya. Jadi yang tulus itu hewannya. Dosanya itu terus terulang setiap tahun. Sesungguhnya telah menyadari bahwa dosanya itu selalu terulang. Sebab tidak bertemu jalan ketebusan dosa dan yang menanggung kutuk, sehingga selalu harus diadakan kurban hewan untuk menanggung dosa dan menanggung kutuk. Terlebih lagi di akhir zaman ini, bukan menjadi bertobat dan berhenti dari dosa-dosanya, bahkan merekayasa untuk kutuk dan dosanya itu ditanggungkan kepada bangsa lain. Kemudian tahap yang kedua, baca Lukas 1 ayat 21-25. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.
tentang Zakaria, seorang imam yang melayani di Bait Allah, tetapi tidak bisa percaya sebelum melihat kejadiannya. Dan mereka ini adalah keturunan Imam Harun. Meskipun melayani Allah yang roh, tetapi tidak kenal, sehingga tidak percaya hal yang di luar nalar. Jadi pelayanannya itu hanya menjadi rutinitas sebagai imam kehormatan bagi jati dirinya. Tetapi di mata Allah, yang terlihat itu berbeda dengan yang ada di dalam seseorang tentang imannya. Nah, zaman perjanjian lama, kalau seseorang tidak mempunyai keturunan, itu aib bagi mereka. Nah, tidak heran jikalau Abraham diperintahkan keluar dari Ur Kasdim. Bagi Abraham bisa saja sesuatu hal yang melepaskan bebannya, aibnya, terlebih lagi atas perintah Allah. Dia membawa Lot. Nah, di luar kan tidak kenal, jadi dikira Lot itu anaknya. Ya ketepaan disuruh keluar dari Ur Kasdim ke negeri asing yang tidak mengetahui aibnya. Sehingga perjalanan spiritual Abraham hanya dalam hal perkara kurban benar di hadapan Allah ketika menyerahkan Ishak sebagai kurban. Begitu juga Zakaria tidak percaya meskipun malaikat sendiri yang mengatakan bahwa istrinya akan mengandung, yang kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis. Iman mereka ini yang bisa berbicara, menggambarkan dari kalangan para hamba Tuhan, sejak dari turun-temurun sudah terprogram hidup di lingkungan pelayanan, sampai tidak disadari kalau tidak punya iman, baru akan sadar ketika menghadapi uji coba. Sehingga semuanya, setiap pribadi di dalam iman itu pasti diuji coba. Dilahirkan dari keturunan seorang imam besar, bahkan di tengah-tengah pelayanan, namun Yohanes Pembaptis tidak menjadi penerus sebagai imam. Justru Yohanes Pembaptis mengkritisi semua para imam itu. Sebab yang dilayani Yohanes Pembaptis bukan melayani kehendaknya sendiri maupun kehendak jemaat Tuhan. Itu untuk mengilustrasikan seseorang yang lebih banyak bergaul dengan Allah daripada dengan sesama manusia tidak akan tahan melihat kejahatan, seperti juga dengan Elia. Namun Yohanes Pembaptis sudah bisa menyadari bahwa Mesias itu segera datang, bahkan sampai dia bertemu dengan Yesus sendiri. Meskipun seorang nabi besar seperti Yohanes Pembaptis pun mutlak harus dilebur di dalam firman untuk diperkenan masuk di dalam hal kerajaan. Baca Lukas 7 ayat 26-28. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah, di sini sayangnya kebiasaan para pendahulu atau para mentor tidak akan bisa menerima, tidak akan pernah mau untuk mengakui sebagai pengikut. Sepertinya menjadi aib ataupun tabu bagi para mentor. Begitu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Sudah bertemu dengan Mesias, meskipun dia rela melepaskan para muridnya untuk mengikut Yesus, tetapi dirinya sendiri tidak ada inisiatif, sehingga tidak juga bisa masuk kepada janji. Terjadi persatuan Roh Kudus saat dia masih hidup. Padahal Yohanes Pembaptis sudah sangat jelas melihat tanda-tandanya bahwa kuasa mujizat nyata dilakukan oleh Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Terlebih lagi setiap perkataan Yesus adalah kebenaran. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak punya inisiatif untuk menjadi pengikut Yesus. Baca Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Andai kata Yohanes Pembaptis menjadi pengikut Yesus, maka dia tidak akan dibiarkan untuk diperhadapkan kepada tuntutan mendahului kematian sebelum menerima janji. Terjadi persatuan di dalam Roh Kudus. Pasti Yesus yang natai, dia yang ada di depan. Sehingga Yohanes Pembaptis tidak bisa masuk di dalam baptisan Roh Kudus. Nah, di sini sayangnya
padahal sudah bisa bertemu Yesus dan dia melihat semua tanda-tanda Mesias ada pada Yesus. Contoh yang ketiga tentang tahapan iman. Baca Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kejadian waktu Yesus disalibkan ini awal dari karya Yesus menyediakan kurban untuk ketebusan yang diperkenan. Kalau sebelum Yesus disalibkan, kurban itu disesuaikan dengan iman perbuatan dalam hal kurban yang seperti Bapak Abraham. Jadi yang menjadi contoh kurban yang benar sedang menanti untuk bisa diperkenan, ilustrasi Lazarus yang ada di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya keturunan Abraham pun tidak bisa masuk dan belum tentu dia itu jahat. Hanya cara hidupnya tidak sesuai kurban maka ditolak. Nah, yang sesuai saat itu bukan Ishak, karena Ishak mempunyai kehendaknya sendiri. Mungkin orang kaya itu pun mempunyai kehendaknya sendiri. Tetapi Lazarus pengemis itu menjadi benar sesuai dengan kurban karena tidak mempunyai kehendaknya sendiri. Nah, bedanya saat ini Yesus disalib, budgetnya itu tersedia cukup untuk seluruh dunia yang mau ditebusnya. Tetapi tidak semuanya bisa masuk karya ketebusan. Hanya bisa diterima kepada orang yang mau mengaku dan percaya bahwa Yesus itu Mesias. Sebagai gambaran yang seperti di kanan kiri salibnya itu mirip dengan kisah tentang Bapak Abraham, Lazarus pengemis dan orang kaya. Supaya kita dapat menangkapnya, meskipun dosanya merah seperti kermisi, tapi saat orang itu mau mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias dan menerima ketebusan Yesus, saat itu juga dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Tetapi yang satunya ya kan tidak mendapat bagian ketebusan itu, sebab tidak percaya, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tidak mau menerimanya, meskipun ketebusan itu sudah tersedia di depan matanya. Jadi bukan tidak diberi ketebusan. Nah, ayat ini juga berbicara untuk mengenali tabiat dari benih kejahatan yang tidak bisa diubah lagi. Pada saat hidupnya sudah buntu, tidak ada pertolongan, jadi menyerah, merasa tidak berdaya, dan mencari jalan keselamatan yang benar. Karena hidupnya itu sudah habis, tidak bisa balik tinggal untuk matinya. Meskipun hidupnya menjadi penjahat, tapi ketika dia menyadari hidup yang akan datang itu tidak lagi berhadapan dengan manusia, tapi berhadapan dengan Allah, maka dia tidak main-main dengan percayanya. Yang dicari adalah Allah yang benar. Dan dia bertemu. Tetapi penjahat yang satunya itu berpikir sebaliknya. Sudah hidupnya gagal total, tapi waktu jalannya buntu diperhadapkan kepada kematian saja, tidak ada pilihan lagi. Masih menghujat, masih kepahitan, tidak mengkoreksi dirinya sendiri, justru masih sempat-sempatnya mengkritik orang-orang yang dianggapnya kena karma, kena kutuk. Nah, ini benihnya itu asli jahat, sudah tidak bisa diubah lagi. Pesan dari sharing yang saya bagikan saat ini untuk menjadi koreksi. Kesatu, ketika orang beriman mempunyai kehendak dan rencana sendiri, maka menjadi tidak tulus. Kedua, sudah terjadi kuasa mujizat menjadi nyata sebagai tanda-tanda orang percaya dan beriman, tetapi menghadap Allah masih di kotak-kotak di dalam tabut melalui tata cara ibadah dan perintah pelayanannya, sehingga tidak terjadi persatuan atau manunggaling di dalam roh suci. Ketiga, hari ini sudah akhir zaman, semua segera masuk pada tagihan hutang hidupnya. Tapi yang mengeraskan hatinya, suara-suara mereka itu bisa dikenali. Bukannya menjadi takut dan gentar ketika melihat tanda akhir zaman, sehingga berbenah diri. Tidak diutus Allah untuk berbicara, tapi justru menjadi suara kepuasan melihat orang lain terhukum. Maka mereka inilah penyambung lidah Dajjal, roh setan. Amin.